Di awal episode pertama, kita diperlihatkan seorang anak kecil berumur 2 tahun sedang memainkan bola. Dialah Tsubasa Uzora. Tak jauh dari sana, ada ayah juga ibunya. Ayahnya bekerja sebagai pelaut alias seorang kapten di sebuah kapal. Kala itu ia sudah menyelesaikan masa cutinya. Dan hari ini, rencananya ayah Tsubasa akan pergi meninggalkan istri juga anaknya. Sesaat mau pergi, tiba-tiba kehilangan Tsubasa dari pandangan mereka. Rupanya Tsubasa sedang asik bermain bola hingga ke tengah jalan. Saat waktu bersamaan, ada sebuah truk yang ingin menabraknya. Ayahnya melihat Tsubasa ingin ditabrak. Ia pun langsung berlari untuk menyelamatkannya. Dan film Tsubasa 2018, episode 1 dimulai. 南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホばっか 10 tahun kemudian, ayah Tsubasa sedang berlayar di tengah laut. Saat itu, ia mendapatkan pesan dari istrinya, yakni sebuah foto anaknya yang sudah besar, di mana ayahnya juga mendapatkan kabar dari istrinya, bahwa hari ini mereka pindah dari rumah sebelumnya. よろしくお願いします Scene kemudian berpindah, di mana Tsubasa dan ibunya baru saja pindah ke kota ini. Sesaat ibunya meminta tolong kepada Tsubasa untuk membantu mengangkat barang-barang ke dalam rumah. Namun, Tsubasa lebih memilih bolanya, dan ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi mengelilingi kota ini, sembari menggocek bolanya tersebut. Kebetulan di sana ada supir dan helper untuk membantu mengangkati barang. Mereka tak sengaja melihat bakat Tsubasa yang luar biasa tersebut. Lantas saja membuat kedua orang tersebut memuji Tsubasa. Nah, disinilah kemudian ibu menceritakan kembali saat dimana Tsubasa ditabrak truk. Entah kebetulan atau apa, yang pastinya ibu Tsubasa juga merasa takjub. Berkat bolalah nyawa Tsubasa bisa terselamatkan. Ia ditabrak sebuah truk. Namun, bola yang membuatnya terpental beberapa kali ke tanah. Bukannya menangis, Tsubasa malah tertawa saat berada di dekat ayah yang hendak menolongnya. サッカーボールがクッション代わりになって車にはねられた瞬間こんにちはあの子は Tsubasa menggiring bolanya sampai di depan sekolah Nankatsu. Namun yang ia cari bukan sekolahan ini, yakni sekolahan Sotetsu. Tak jauh pergi dari tempat tadi, Tsubasa melihat segerombolan seusianya sedang berdiskusi di lapangan sepak bola. Yap, dialah Ishizaki dan Wakabayashi. Di sini Wakabayashi mengklaim lapangan bola milik sekolah Nankatsu menjadi milik dari tim Wakabayashi. Dikarenakan sesuai perjanjian, tim Wakabayashi memenangkan pertandingan 10-0 tanpa balas melawan Nankatsu. Ishizaki yang tak terima lapangan mereka diambil, ia tetap bersikeras dengan membawakan murid SMP. Ishizaki tidak menyerahkan begitu saja lapangan milik sekolahan SD Nankatsu ini ke tangan Wakabayashi. Kemudian Wakabayashi mengajak mereka lagi untuk challenge. Bukan 11 lawan 11, namun Wakabayashi meminta anak-anak SMP Nankatsu dari semua bidang olahraga untuk memasukkan bola ke gawangnya. Jika berhasil membobolnya, maka Wakabayashi tidak jadi mengambil lapangan tersebut. Akhirnya challenge pun dimulai. 2 kali percobaan dari bidang olahraga rugby dan handball gagal menjebol gawang Wakabayashi. Hal ini membuat semua terkagum akan kehebatan Wakabayashi saat itu. Challenge pun kembali dilanjutkan.
Semua bidang olahraga Nankatsu pun tak mampu membobol gawang Wakabayashi saat itu. Sesaat challenge mau usai, tiba-tiba ada seorang atletik yang menantang Wakabayashi dengan melemparkan sebuah galah. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka gagal. Dan sangat terpaksa, Ishizaki merelakan lapangan ini diambil oleh tim Wakabayashi. Sementara mau pergi dari lapangan, Ishizaki bertemu dengan Tsubasa. Di sini, mereka akhirnya berkenalan satu sama lain. Kemudian Tsubasa menanyakan tentang penjaga gawang tadi kepada Ishizaki. Karena melihat kehebatannya, Tsubasa juga ingin menantangnya. Singkatnya, Ishizaki mengajak Tsubasa ke sebuah gunung yang ada di kota ini. Saat di jalan, Ishizaki melihat Tsubasa selalu menggiring bola. Dari sini ia sudah mengetahui bahwa Tsubasa memiliki bakat yang luar biasa. Sesampai di puncak, Tsubasa diperlihatkan pemandangan seluruh kota. Selain itu, Ishizaki kemudian mengatakan juga rumah Wakabayashi. Rumah yang besar menandakan bahwa Wakabayashi adalah seorang anak dari salah satu orang terkaya di kota ini. Nah, Tsubasa pun kemudian ingin menendang bola ini ke rumah Wakabayashi yang sangat jauh jaraknya. Ishizaki menganggap semua itu hanya bualan Tsubasa saja. Ishizaki pun meremehkannya. Dikarenakan Tsubasa bertubuh kecil, mana mungkin tendangannya jatuh tepat di rumah Wakabayashi. Namun, Tsubasa berkata apa adanya. Kemudian Tsubasa menuliskan sebuah pesan bahwa dia bernama Tsubasa menantang Wakabayashi. Tanpa banyak berpikir lagi, Tsubasa sudah bersiap-siap untuk menendang bolanya. Sedangkan di sana ada seorang pria tua mabuk misterius. Ia mendengar suara dari atas gunung sana. Dan benar saja rupanya itu adalah bola dari tendangan anak berumur 12 tahun yang begitu deras. Saat itu bola tersebut tepat jatuhnya di hadapan Wakabayashi. Di mana dari jarak yang sangat jauh, Wakabayashi menangkap harus bersusah payah. Kakinya bergerak ke belakang, menandakan bola tersebut sangatlah deras. Pak Mikami yang melihat Wakabayashi tersengal, ia pun mendatangi keluar. Wakabayashi menyaksikan bola tersebut datang dari atas. Kemudian menceritakan kepada Pak Mikami. Namun Pak Mikami tidak mempercayai hal itu. Sedangkan Pak Tua misterius juga datang ke tempat Wakabayashi, karena ia juga mengikuti arah bola yang datang dari atas. Wakabayashi akhirnya membaca sebuah pesan di bola itu. Hal ini seakan-akan merendahkan dirinya, karena kita tahu bahwa Wakabayashi adalah penjaga gawang terbaik di kota ini. Hal yang membuat Wakabayashi semakin penasaran, karena melihat sebuah tulisan, sebab tulisan tersebut seperti ditulis oleh anak seusianya, alias anak SD. Singkatnya Wakabayashi pun berjalan menuju lapangan untuk berlatih. Saat di perjalanan, Wakabayashi terus dihantui oleh tulisan ini. Sementara Tsubasa bersama Ishizaki berjalan sambil mencari Wakabayashi. Hora! Akhirnya mereka pun bertemu. Awalnya Wakabayashi tidak percaya bahwa dia orang yang telah menendang bola tersebut. Untuk meyakinkan, Wakabayashi memberikan salam pertemuan dengan sebuah tendangan. Dengan cekatan, Tsubasa menerima tendangan tersebut. Berbarengan bus lewat. Tsubasa mengembalikan bola itu. Kemudian sambil berkata, "Wakabayashi, aku menantangmu."
Terlalu.